Qad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aydan anishkur li wa liwalidayk. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat jamaah maulid yang berbahagia, sebelumnya saya minta maaf khusus para guru-guru, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, umumnya hadirin hadirat semua. Emang apa kudu minta maaf duluan, karena barangkali saya ini telah suul adab, jelek tata krama, orang ada sopannya, duduk di atas panggung bertiga, bukan di WK. Di depan saya ada sebuah meja, 2 botol air sama 2 nampan buah-buahan. Bagaimana saya ngegadopnya? Diundang sama panitia, disuruh memberikan tausiah pada acara maulid yang mulia ini. Oleh karena itu, kalau nanti banyak kata-kata saya yang salah, salahnya mah itu mah dimana baik, maafin be ya. Sebab terus terang, sebenarnya saya ini belum uruk dipanggil kiai. Pakaian begini kayak kagak urup ini, pakai udang segala, bukan kegayaan, emang lagi berat banget pala. Malum lagi ngebangun masjid. Kadang-kadang panitia yang terlalu berlebihan ketika menyambut datangnya mubalik. Beberapa tahun yang lalu saya dapat undangan di daerah Sumarekon, Kota Bekasi. Begitu saya nonton, apa tahu nongtot? Nongtot itu anak yang paling terakhir, bontot. Begitu saya nongol mah ingus nongol. Saya langsung disambut sama para panitia. Panitia ngegerumutin saya digerumutin sama panitia, sampai sendal saya keliok sama panitia. Untung saya kagak ngejongkok. Saya digulung-gulung sama para panitia, digerumutin sama panitia. Jadi kayak ikan cereng ngegerumutin tai di kali. Belum uruk dipanggil kiai, juga belum layak dipanggil ustaz. Apa itu layak? Layak itu adalah nama suku di Kalimantan, Dayak. Saya mah pakaiannya doang, bau-bau kiai, bau-bau ustaz. Yang mending kene bau-bau kiai, bau-bau ustaz, daripada nanti jadi ustaz jadi kiai bau. Emang ada kiai bau, ustaz bau? Ada kiai ustaz yang cuma ngomong doang, ngajarin doang sama orang, udah pada akur, jangan pada berantem. Dia berantem di medsos, saling hina, saling caci, saling maki sesama kiai, sama ustaz. Mending kene bau-bau kiai, bau-bau ustaz, daripada dia ustaz asli, kiai asli tapi berantem baik. Bisanya ngajarin doang sama orang. Ayo kurban, dia belum pernah kurban. Kadang-kadang kebagian sedikit keluar dari grup puri. Pengen banyak mah motong apa deh. Kalau kiai belum uruk, ustaz juga belum layak,
saya ini apa? Saya cuman ustadz. Emang beda. Bahasa Arab itu bila mana beda huruf beda makna. Ustadz adalah guru. Nah kalau ustadz make dal itu kepanjangan daripada usaha tidak anak deres ustadz. Ya sekarang kagak deres bagaimana? Ustadz kemana-mana kagak. Mangkaning maaf ya takut ada mangkaning. Habis bagaimana saya ngomongnya? Mangkaning Ustadz mah sehari-harian sesarungan baik. Orang ada pegawaian lain adanya itu-itunya. Udah be yang ada digarap. Makanya Ustadz mah jarang ada belatak baik. Nah kalau nanti banyak yang salah, salahnya mah itu mah di mana baik, maafin be ya. Yang berikutnya saya mau mengenalin dewek. Nama saya Haji Muhyiddin Hasbi bin Muhayyar bin Ma'an bin Hasan, garis dendek Haji Sebret MMST. Itu MMST itu apa? Itu titel, cuman titel buatan saya dewek. Perasaan kagak akur sama titel orang, mau akur. Titel buatan dewek ini mah. Orang-orang mah titelnya insinyur, profesor, dokter anda, ada lagi dokter anda. Mana tahu lakinya? Ada lagi SPD, MPD, empedu, paru-paru, stroke, kencing manis, kesononya mati. Kalau saya MMST ada artinya orang ada. Apa artinya? MMST itu kepanjangan daripada mantu mantan supir tronton. Sebab bini saya anak supir tronton. Jadi MMST itu titel saya. Padahal kalau kita bicara titel semuanya ya lelaki pasti punya titel. Sebab kalau nggak punya titel biar kata ganteng, pinter, kaya mau lakuin ke perempuan. Kalau kagak punya titel, sebab titel itu adalah titik ngegantel. Ini makanya mau bubaran maulid yang keingetan ke rumah titel mah. Itu bagaimana ceritanya? Nama cakep-cakep kok dipanggil Sebret? Mohon maaf, ribu-ribu maaf, tahadusan bin ni'mah. Sepulang saya dari pengembaraan saya bukan pesantren, mengembara, udah makan, ngedon tidur, ngedon berak kampung orang. Terakhir di Kediri tahun 2000 saya pulang. Begitu pulang saya orang buru-buru buka pengajian, nggak bisa ngaji ongkong. Gaul dulu sama anak jalanan, anak pasar, anak terminal, siang dan malam motoran baik. Kalau bawa motor jarang kalem, sebret baik. Nggak lama buka pengajian remaja di kampung orang, emak bapaknya pada pengen tahu siapa yang ngajarnya. Begitu dilihat orang taunya orang yang suka sebret baik, berarti ini dia ustadz sebret. Mau marah kalau dipanggil sebret, mau jengkel, terserah ibu-ibu bapak-bapak mau panggil saya apa. Apalah arti dari sebuah nama. Nama cakep, kelakuan jelek patut buat apa? Lenggih wae, sebret, sebrot, sebrit. Saya jangan serbet deh. Ya serbet mas saya tahu pola. Cuman abong-abong saya sebret, saya pernah diundang orang Cikarang. Acara maulid kayak begini. Udah acara saya pamit, orang tahunya diberkati sepatu gede warnanya teh hitam. Begitu saya pegang anget banget. Kan tanda tanya di hati kecil saya, ya Allah ya Rob, ini berkat anget-anget men ya Allah. Bekas apakah kiranya yang ngerengkol ini plastik ya Allah? Ayam apa bebek ya? Bodoh nanan, penting mau gue mau berkat. Nyampe rumah, Assalamualaikum, salam neng, gua mau berkat nih, anget banget. Coba lu lihat tuh, begitu dilihat sama bini saya jejerita. Lu makin ngejerit segala mau berkat, emang apa isinya? Lihat bedewek. Begitu saya lihat, saya kira bekakak, orang taunya oncom, angetnya nih jejelin ke situ. Jadi panitia jangan malu-malu, mas saya mau oncom jadi banjut terus. Maklum kelas oncom. Nah, sekali lagi kalau nanti banyak yang salah, salahnya mah itu mah di mana baik, maafin be ya. Yang sangat saya hormatin Ketua Panitia Penyelenggara Maulid Nabi Besar Muhammad, yaitu Bapak Asep Supriyadi. Nyok kita doain nyok, semoga panitia semuanya Allah panjangin umurnya, Allah sehatin jasmani rohaninya, Allah kasih keberkahan dalam hidupnya. Tadi panitia minta maaf, terima kasih, dimana-mana udah begitu sama baik panitia mah. Nah sebenarnya mah yang
kagak urut panitia minta maaf berterima kasih, yang urut mah kita semua. Kenapa? Karena gara-gara panitia kita bisa hadir maulid, betul? Kalau kagak gara-gara panitia emang mau malam-malam gini kita ngeberaguk di jalan ini? Orang mau, gara-gara panitia. Juga yang sangat saya hormatin Bapak Lurah Kelurahan Jatimulya, yaitu Bapak Acep Eka Pradana beserta stafnya. Yang sangat saya hormatin Bapak RW 06 Bapak Sohibul Hajat Saiful Hajat. Yang sangat saya hormatin RT 02 yaitu Bapak Syahri. Yang sangat saya hormatin, kapan ceramahnya? Mau ceramah kali ya? Ayo baca ini doang, nggak dibaca kasihan kok, boleh nyatet. Jadi kayak bocah TK sih. Yang sangat saya hormatin Bapak RT Wawang. Yang sangat saya hormatin, ntar kagak kesebut Bang Acung aja telunjuknya Bang. Saya baru ngalamin begini modelnya ceramah. Yang sangat saya hormatin, baca ini doang ya sampai jam 2 main. Jadi kayak tahlilan saya. Sangat saya hormatin Ketua Dekem DKM. Tulisannya Dekem. DKM Masjid Jami Nurul Mu'minin Al-Mukarram Al-Ustaz Babai Syuhaimi. Yang sangat saya muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Sandi. Yang sangat saya muliakan Ustaz nyiksa ini mah. Al-Mukarram Al-Ustaz Hafiz. Yang sangat saya muliakan, saya baru ngalamin begini modelnya. Al-Mukarram Al-Ustaz Fauzi Mukhlas. Nyok kita doain nyok, mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangin umurnya, Allah sehatin jasmani rohaninya, Allah kasih keberkahan dan kemanfaatan ilmunya. Kita sering ngedengar Ustadz emang apa didoain biar panjang umur? Sebab Ustadz saat ini barang langka, keberadaannya udah mulai punah, percis kayak macan Sumatera. Jarang yang pengen jadi Ustadz kok. Calon presiden mah banyak Bang, calon gubernur belakang, calon bupati sabrek-abrek. Pencalonan masih lama gitu, fotonya rame dipajang, tempel-tempelin di kuburan atau kuburan. Kunti kali suruh nyolok. Pernah ngeliat calon ustadz fotonya dipajang di jalan? Kagak, ada yang mau muludan, murajaban, foto mubalik dipajang di jalan. Udahan acara lupa panitia orang ngebenahin. Angin lagi kenceng baik, rebah pisan ketiup angin. Akhirnya ada yang mungut, ada yang pakai tutup jamban, ada yang pakai pepiding anak embe, ada yang dijadiin amparan, ketemu balik didudukin. Suwe panitia. Foto saya jadi banyak di jamban. Melototin mata orang berak. Bahkan mohon maaf ya, ketika kita punya anak perawan, nih Bang, ada yang demenan, satu anak karyawan, satu lagi anak pesantrenan. Saya mau nanya, di antara dua calon menantu kita yang bakal kita terima, apakah anak karyawan, anak pesantrenan? Karyawan, jangan jawab, gue yang jawab, karyawan, kata gua karyawan. Hah? Biar kata demenan kamu jawab pesantrenan ya boleh terimain nih. Hah? Digerendengin we, disindirin we, mamanya, babanya. Jangan mau ke ikan teri, sebab ikan teri kagak ada sisiknya. Eneng, jangan mau bocah santri, sebab bocah santri orang ada duitnya. Makanya kita doain semuanya guru-guru kita biar pada panjang umurnya, amin. Dan yang sangat saya hormatin tentunya bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, hadirin wal hadirat, nggak ketinggalan yang sangat saya hormatin leluhur-leluhur Jatimulya, ruhun Jatimulya, sama saya hormatin bahkan dedemit, siluman kapok, saya bacain semuanya genderuwo, kuntilanak, bolong, kelong wewe yang ada di Jatimulya saya hormatin. Kita sama-sama makhluk Allah, jangan saling ngeganggu ya. Awas lu ngeganggu ge. Ini mau ceramah main debus ini.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam kesempatan ini AA tidak akan banyak bicara. Kayaknya kagak sudi banget ya. Lah, emang saya nggak boleh dipanggil AA. Ilok aja. Apaanan? Ya. Di Bandung ada mubalik ke Sohor, Aagim namanya. Aduh bagian di Jatimulya ada Aabret namanya. Abret-abretan di sana. Mudah-mudahan ini tuntunan jadi tuntunan, jangan tuntunan jadi tontonan. Pak Lurah, Pak RW, zaman sekarang mah tuntunan jadi tontonan. Jadi hikmahnya orang ada. Kenapa mau hadirnya nanya dulu, ceramahnya kiai dari mana, ustaz dari mana, rame apa kagak? Lah kiai kudu rame, ustaz. Main rame mah topeng belanja kemari. Jangan saya suruh ngebahas di sini. Jumlah alabatan pengantin sunat saya, Pak. Lah kagak ada hikmahnya buat apa? Apalagi empok yang paling semangat. Siang malam muludan baik, Pak Lurah, Pak RW tuh perempuan. Kadang hikmahnya mau rada. Tadi Bapak Lurah ngomongin, kudu toat sama laki, kudu bakti sama laki. Kadang abring-abringan doang. Baju buta ganti warna-warni rupa-rupa. Akhirnya malah lakinya yang paru-paru. Kagak paru-paru gimana mikirin seragaman bininya. Bini mah cekakakan we nanggap kiai. Lihat tuh lakinya di rumah di ngap-ngap ge. Kayak ikan keting kena limbah. Kesel gue jadinya. Mau ceramah gue mau ngomel deh udah. Hikmahnya maulid adalah meneladani daripada akhlak Nabi kita Muhammad. Nah syarat maulid itu 4 ya. Sebenarnya mah ceramah mah nggak masuk dalam rangkaian maulid. Nih dalam kitab I'anatul Talibin syarat maulid itu ada 4 bang. Pok, Pak Lurah, RW, PRT. Yang pertama ijtima'un nasi, kumpulnya manusia. Nah ini kita manusia apa-apa? Ya. Manusia ya? Ya. Dedemit loh. Yang kedua adanya pembacaan ayat suci Al-Quran, udah dibaca tadi. Yang ketiga pembacaan sirah nabawiyah dibarengin nama hadroh tadi. Yang kita bacanya apakah Al-Barjanji, apakah Syaroful Anam, apakah Azab, Deba, Simtuduror atau Adailulami. Tuh syarat yang keempat wal aklu, makan Pak Saeb. Iya, jadi kalau ada acara maulid kagak makan itu nggak sah maulidnya. Artinya bagaimana? Ada sesungguhnya kan ada itu snacknya. Begitu. Adapun ceramah nggak masuk dalam rangkaian maulid. Tapi ini adalah kita ngaji. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa amalkan. Makanya dengerin dan amalin, bebas ngedengerin sambil memakan ya orang apa-apa. Nah saya ini yang ngomong. Saya mau ngomong, abang gak empok ngedengerin sambil memakan. Jadi gegares baik. Kapan mau bentetnya tahu. Kata Allah, Allah berfirman nih, kok bang, kalau Allah berfirman ya, kalau Nabi bersabda, kalau kita mau ngebacot. Nah, kata Allah, saya nggak bisa lama karena saya lelah banget. Saya kan kemarin baru nganterin bocah pesantren. Ya, kata Allah apa? Kata Allah, anishkur li wali walidayk. Maknanya, wallahu alam bimuradi. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan hendaklah kamu bersyukur terhadap ibu dan bapakmu. Berarti 2 poin. Poin yang pertama, kudu berterima kasih kepada Allah, bersyukur. Yang kedua, kudu berterima kasih, bersyukur sama mama baba. Cuman 2. Kenapa kita kudu berterima kasih, bersyukur sama Allah? Jangan pakai kenapa. Allah udah kasih nikmat kita. Bisa kehitung orang?
Ora bisa kebales kagak, mual bakalan bisa kebales. Bang po nih ya nih diajak serius mah ngantuk nih, ngantuk kata gua, ngantuk udah cuaca dingin begini, perut penuh, ini ngantuk larinya. Dulu ada orang yang umurnya 500 tahun, Pak Lurah, Pak RW. Ini orang hidupnya dewekan baik di gunung. Mangkaning gunungnya di tengah lautan. Ini orang ibadah melulu ke Allah, nggak pernah maksiat, matanya nggak maksiat, kupingnya nggak maksiat, lidahnya pun nggak maksiat bang, nggak pernah ngomongin kejelekan orang. Hah? Siapa yang mau diomongin? Kan dewekan baik hidupnya gitu, kagak ada lawan. Nah bahkan ini orang ngebeka ke Allah, ngebeka itu apa? Iya minta ke Allah, norak, minta ke Allah. Apa katanya? Ya Allah, dudutlah nyawaku dalam keadaan sujud kepadamu. Pengen didudut nyawanya, pengen ngapain? Pengen dicabut nyawanya dalam keadaan sujud. Ya mudah-mudahan kita semua pun demikian bang, kok kita meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Sebab kenapa Pak Lurah, Pak RW, Pak Said, kita mah kok bang masih teka-teki ya, masih teka-teki antara husnul khotimah dan su'ul. Makanya jangan pernah bosan minta ke Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Kalau di Ratib Al-Haddad mah apa deh? Ya Dzal Jalali wal Ikram amisna ala dinil Islam. Kalau khotimah ngingetin nama kita, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahkan Imam Ghazali berkata, inna awakhiral umuri muhtamun. Sesungguhnya akhir daripada kehidupan seseorang itu rahasia Allah kok bang, nggak ada yang tahu. Nggak jaminan orang yang make gamis, make sorban sampai 50 meter sorbannya, nggak jaminan selalu berbusana muslimah bisa husnul khotimah. Enggak jaminan orang yang tukang maksiat itu su'ul khotimah. Itu semuanya udah rahasia Allah. Apanan ya? Dulu ada seorang ulama, muridnya 6.000 kok bang, bisa ngapung di awang-awang. Itu baru muridnya, apalagi gurunya. Tapi gurunya matinya dalam keadaan su'ul khotimah, nyembah setan. Siapa namanya? Barsiso, na'udzubillah min. Bahkan zaman Nabi Musa ada ulama besar. Kalau begini apa ya? Kalau danga itu aras kelihatan. Muridnya 12.000. Tapi akhir kehidupannya su'ul khotimah, na'udzubillah min. Itu rahasia Allah. Makanya ya Allah, mudah-mudahan akhir kehidupan kita semua ini husnul khotimah. Nah akhirnya ini orang kok bang yang 500 tahun dicabut nyawanya dalam keadaan sujud. Apa kata Allah? Malaikat, ya malaikat mana ya Allah? Itu yang tukang menunggu surga. Oh malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan. Iya ada apa ya? Digeroin sama Allah. Digeroin, iya digeroin. Kan malaikat tukang menunggu surga, malaikat Ridwan ya po ya.
Kalau tukang nunggu neraka, Malik. Makanya banyak orang namanya Ridwan, banyak, Malik banyak. Tapi kita belum pernah dengar bang ada orang namanya Ijroil ya. Coba seandainya ada orang namanya Ijroil, temennya teh sakit, dia teh datang nolongok, tuh Ijroil telah tiba. Modal orang. Apa kata Allah? Malaikat Ridwan, ya Allah, anu tuntun tuh orang ke surgaku. Ya siap. Langsung, bang, ayo bang, ikut sama saya yuk. Kemana malaikat? Ya pura-pura baik. Abang kenal nggak sama saya? Oh iya, malaikat Ridwan ya. Lah iya. Kalau saya ngebawanya kemana? Oh ke surga. Ya ayo. Itu orang ngintil-ngintil malaikat. Ngiclik-ngiclik malaikat, ngikutin ngebuntutin malaikat. Begitu gerbang surga udah nyantrong di depan matanya, ujung-ujung ini ujung-ujung apa ya ujung-ujung ya, tiba-tiba ini orang nyeletuk ngomong ke malaikat. Apa katanya? Malaikat, ya ada apa bang? Saya mau masuk ke surga karena ibadah saya ya yang 500 tahun. Bukan bang, ilok ya, pakai ilok abang. Nih bang, maaf, saya tahu abang ini ahli ibadah. Abang ibadah ke Allah 500 tahun. Abang gak pernah maksiat ke Allah. Tapi maaf bang, ibadah 500 tahun belum bisa menjamin masuk ke surganya Allah. Emang gampang ke surga Allah? Emang surga bapak moyang abang? Nah kalau begitu Pak Malaikat mana anu hitungan ibadah saya? Oh jadi abang hitungan? Iyalah, buat apa saya ibadah 500 tahun kalau saya nggak bisa masuk ke surga? Lantas apa yang bisa menyebabkan saya masuk ke surga? Yang menyebabkan abang masuk ke surga adalah rahmat dan ridhonya Allah. Terus ibadah saya bagaimana? Buset, abang jangan melotot sama saya. Saya melaporin ke Allah kalau abang hitungan sama Allah. Udah, jangan masuk dulu ke surga. Surganya yang saya gembok. Nih, kuncinya saya ganjil sama saya. Diri dulu abang, tunggu di sini. Saya melaporan ke Allah. Akhirnya itu malaikat laporan ke Allah. Ya Allah, ya ada malaikat. Orang yang tadi saya disuruh dituntun bawa ke surga, ngomong, udah dimasukin belum? Belum, baru dimasukin. Orang dia ngomong apa dia? Katanya masuk ke surga karena ibadahnya yang 500 tahun. Terus kata saya, bukan ya Allah. Kenapa? Kena rahmat dan ridhomu ya Allah. Emang iya. Kena rahmat ridho gua bukan karena ibadah dia. Dikira ibadah dia 500 tahun bisa masuk ke surga gua. Emang surga bapak moyangnya gampang emang masuk ke surga. Terus ngomong apa lagi dia? Katanya kalau begitu mana hitungan ibadah saya? Kalau begitu dia mau hitungan sama gua. Iya ya Allah. Bawa kemari lagi tuh orang kagak jadi ke surganya gitu. Ya udah selangkah lagi padahal bukan surga. Dibawa lagi. Bang, ya ada malaikat. Ayo ikut lagi sama saya. Balik lagi. Kemana? Balik lagi kagak jadi ke surganya gitu. Lah emang apa? Ya abang ngomong yang enggak baik. Orang mah bang nih ya nih dengerin saya. Nggak usah banyak ngomong. Ke surga udah. Akhirnya begini runyam begini nih. Ayo udah ikut lagi sama saya. Menghadap Allah. Apa kata Allah? Lo merasa hebat ibadah ke gua 500 tahun? Emang lu ibadah 500 tahun kemampuan lu? Dengerin sama lu. Lu mau bisa nyembah ke gua 500 tahun kalau bukan karena memang pertolongan gua dan karena memang udah digerakkan sama gua. Kalau enggak ada pertolongan gua dan gerakan dari gua bakalan bisa lu nyembah gua bakalan bisa beribadah ke gua. Terus omelin be ya Allah, tuman baik orang tuh. Tenang, malaikat diam, jangan ikut-ikutan ya. Nah ini orang ngomong lagi, ya Allah, kalau begitu mana hitungan ibadah saya? Buset, lu hitungan sama gua. Malaikat, ya ya Allah, ambil timbangan. Di mana pinjam dulu. Kita timbangin orang ibadahnya yang merasa hebat. Ibadah 500 tahun bisa gak membalas satu nikmat gua kata Allah?
begitu ditimbang bangkok ibadah 500 tahun ditaroin nikmat mata satu ngajelengit eleh. Akhirnya kenapa? Malaikat, ya Allah, kena ini orang ibadahnya 500 tahun yang ujub. Ujub itu tahu ujub? Membanggakan diri. Membanggakan dirinya bisa ibadah 500 tahun ternyata nggak bisa membalas satu nikmat, dua nikmat mata. Terus bagaimana ya Allah? Seret nih orang. Kemana ini? Jongkokin ke neraka. Tuh. Jadi bagaimana bang? Kok maksudnya? Kita bisa ibadah bukan kena kemampuan kita, karena memang udah pertolongan Allah. Jadi kita nggak usah marah, kita nggak usah jengkel. Ada orang rumah branding dengan masjid, branding dengan musola, branding dengan majlis salim. Kalau nggak ada pertolongan Allah, mual bakalan mau sholat, betul? Mual bakalan mau ngaji, betul? Mual kalau nggak ada pertolongan Allah mah rumah gedong, mobil mewah. Kalau nggak ada pertolongan Allah, boro-boro ibadah haji umroh juga mual bakalan mau. Takut mati jatuh dari kapal. Padahal yang namanya mati kagak kudu mungkin jatuh dari kapal, kadang jatuh dari ayunan dia bisa mati. Ilok, lejan ilok-ilokan kalau ayunannya di atas tower, kagak mati. Nih, kita bicara nikmat Allah. Makanya kata Allah, bersyukur lo sama gua. Banyak gua kasih nikmat lo. Nih, dari mata kok. Nikmat mata apa? Melek. Meleknya buat apa kalau nggak ngelihat mah? Buta melek. Sekarang ngelihat doang bang kok. Kalau nggak dibarengin kedip sama Allah orang enakan melotot gitu tuh. Lah sadarlah kan gitu ya, kayak orang kesurupan. Sekarang kedip melulu ya. Lah kagak berhenti kedip melulu, kayak orang kelilipan. Tuh udah diatur sama Allah. Pernah nggak kita menghitung kedip sejam berapa kali? Kagak. Tuh, terus kita dikasih alis sama Allah nih. Alis ini apa? Bulu. Padahal kalau kita bicara bulu di awak kita banyak bulu. Tapi bulu alis beda sama yang lain. Bulu yang lain nih, kalau dikerok besoknya tumbuh manjangin. Tapi alis, boro-boro dikerok, enggak dikeroknya segini-gini kene. Coba kalau alis kayak bulu yang lain manjangin, hah? Ada 3 meter, coba. Bagaimana kita jalan bisa keserimpan? Nah, coba apa mikir kita? Terus kita dikasih hidung sama Allah, ada yang mancur, ada yang pesek. Dibeda-beda sama Allah kagak ini. Kali ini mancur bolongnya 2, ini pesek 1 wae. 2. Kenapa hidung kita bolongnya ke bawah, bang, dan nyungar ke atas? Coba kalau nyelana ke atas, terus gede kayak tadi. Lah keren deh muka kita. Buat apa ini hidung kok? Kadang mata belum melihat, kuping belum ada, hidung udah tahu duluan. Goreng jengkol tuh ya, bakar terasi, ini mah enak kentut ya kan? Ada yang pernah ngeliat kentut apa belum? Itu kentut warnanya apa? Abu-abu apa merah? Tuh, oke sekarang kita bicara kentut. Maaf ya, kagak sedikit orang gara-gara kentut sampai ngeluarin duit puluhan juta, betul? Seandainya sama Allah kentut ini dipereken sementara, seminggu nih kembung kok perut kita. Datang kita ke rumah sakit, kita sama dokter, ada apa kok? Berobat dokter. Emang apa yang dirasa? Saya kembung udah seminggu kagak bisa ngentut. Emang dari mana kok? Jatimulya. Oh jadi jauh-jauh dari Jatimulya kemarin pengen ngentut? Iya. Kok untuk rumah sakit bayar? Iya gue kejam. Emang berapa duit sekali duit? Gope. Sanggup pasti dibayar. Tuh kenapa pengen ngentut? Tapi kok duitnya ini obatnya kagak diminum ya, dijejelin dari lubang bor apa ya, yang penting gua waras. Gua mau malu lah, kagak malu lah, dokter perempuan gua berbuat. Iya oke, memang gitu. Ayo siap-siap. Ayo pok nengkurap. Pok itu roknya singsatin dikit. Selempaknya pok betein dikit. Begitu dibetein bang, dokter melohok gitu. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah, yang telah menciptakan ini pantat kok terame emen ini, pantat kok warna-warni, begini, didedetin tuh, masukin obat, bes, keluarlah angin, sekali gope, bayar dulu kok gope, dibayar, dokter. Perut gua masih kembung kene, gua pengen ngentut lagi, ya kudu bayar lagi.
Udah datin lagi, dut lagi we. Udah berapa duit itu? Udah 1 juta, baru berapa dut? Baru dut aja udah 1 juta. Coba kalau nggak dulu dut, habis duit kita. Duh, makanya kata Allah, aniskurli, berterima kasihlah lu sama gua. Yang kedua, nggak cukup lu berterima kasih sama gua doang. Tuh kata Allah, senajan lu rajin ibadah, sholat nggak pernah lu tinggalin, jidat lu sampai hitam malah batang pantat monyet, kebanyakan sujud, umroh mulu nggak hari umroh didugdak naik becak lu, lu dermawan, lu sering baca Quran, lu sering puasa, tapi satu lagi lu belum lu laksanain, percuma tuh ibadah lu. Apa ya Allah? Wali walidek, berterima kasih lagi lu sama emak lu sama bapak lu. Artinya bagaimana? Hormat. Artinya bagaimana? Berterima kasih kepada Allah, laksanakan ibadah kepada Allah, hakullah namanya. Berterima kasih sama bapak, hormatin bapak, doain bang sama bapak kok. Setiap pada sholat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Apabila seorang anak tidak mau mendoakan ibu bapaknya, yang kaya akan miskin, yang miskin akan lebih miskin apabila tidak mendoakan kepada ibu dan bapak, apabila tidak hormat sama emak sama bapaknya. Lah hormat ting, gua mah punya orang tua ke kagak tahu sholat Ustaz. Mau sholat ke mau kagak ke urusan orang tua kepada Allah, tapi kewajiban anak hormatin orang tua. Sebab kenapa? Mual bakalan ada anak kalau kagak ada orang tua. Kadang-kadang kita malah lebih hormat sama orang lain, lebih sayang sama orang lain, lebih bahagia sama orang lain ketimbang orang tua dewe. Pengen berkah hidup, pengen lancar usaha, jarak kemana wae sampai, makam orang tua mah kagak tahu di mana makamnya. Ini gue jadi kesurupan kali ini, gara-gara kerumunan gue bacain tadi. Lah emang iya orang tua manipo, kenapa kita kudu hormat bang sama mama sama bapak? Orang tua mah gak ada bosennya ngurusin dia anak. Apa-apa anak, nggak ada bosennya ngurusin anak. Dia kata anak 12, tapi anak yang 12 bosen ngurusin emak bapak nenek-nenek, hati-hati pehiri-hiri baik. Orang tua mah apa-apa anak. Apa kita udah pantas disebut anak yang berbakti sama emak sama bapak? Udah pantas apa belum? Jawab, udah pantas apa belum? Belum kita mah. Orang tua mah bang, apa-apa anak, nggak ada bosannya ngurusin dia anak. Anak apa bosan ngurusin orang tua? Orang tua sakit ya neng, tong antar emaknya. Antar kemana mak? Astagfirullah. Emaknya dibentak, emaknya tunduk, nangis hatinya. Apa kata emaknya dalam hatinya? Ya Allah, ampunin dosa anak saya, maafin dosa anak saya ya Allah. Bukan salah anak saya sehingga berani ngebentak saya. Salah saya ya Allah, karena saya nggak bisa mendidik anak saya ya Allah. Maafin dosanya. Tuh emak tuh babat. Ngantar kemana emak? Ke klinik toh nih. Emang apa? Emak pengen injeksi. Emak pengen deksi tong neng. Lagi emang apa emak pengen deksi? Oh emak meriang wah. Udah 3 hari. Takut kena tampek emak. Deksi ting atuh emak. Segala wae suntik. Duit lagi langka, saya belum kondangan. Udah tua ini
tuh mah mau warasin udah tua segala wae suntik mati ya emak mau ya dia tuh anak tuh tau begitu mah di dalam perut ya udah we diaborsi. Dulu mama kita bapak kita ya Allah coba ketika anak aki orok nggak bisa melek dirapat sama belek bagaimana emak bapaknya ngobatinnya jilatin dilamotin diletakin berarti yang tahu rasanya belek sama apakah kita pernah ngeletakin belek emak apakah kita pernah ngelamotin belek babak kenapa Jember boro-boro ngelamotin ngejilatin belek emak belek babak nih emak babak sakit ngegojot aja di kasur arah ngurusin emak babak nggak mau nyebokin kenapa dipempesin kenapa dipempesin Jember kita Jember nggak mau nyebokin emak babak berapa ratus kali emak kita nyebokin kita kayak itu apa kagak berapa ratus kali bapak kita nyebokin kita Jember apa kagak kagak Jember Bangkok ingat ketika emak habis beranak emak lagi makan enak di pangku lah itu piring emak ngeblongok wae makan kita lagi orok nangis berhenti gak emak makannya berhenti apa kata emak ya Allah raja emak dipegang teh pantatnya lengket kok raja berak bang ya Allah ambil popok dielap ditaruh lagi udah diem lagi oroknya emak nerusin lagi makannya piringnya diambil lagi ditaruh lagi di pangkuannya sampai kagak sempet cuci tangan lagi terus mah aduk terus mah biar rata mah Jember apa kagak Jember apa kagak kagak kenapa kita Jember nyebokin emak nyebokin babak kenapa kita pempesin emak sama babak hah Arab kita ngurusin orang tua banyak nanya sama orang emak bapak sakit lama akhirnya abrak-abrakan ke kebun orang nyari daun kelor keprak-keprak awak emaknya bapaknya sehari 3 kali pakai daun kelor apa tujuannya biar buru-buru mati begitu Bangkok kalau kita arah ngurusin orang tua sakit janganlah dikeprakin pakai daun kelor saya kasih tahu ya ini mejitu banget coba pakai batang kelor ya nih segede betis bang ayo buat digin mati tuh mama babak bang mbak kok orang tua mah biar kata udah nggak ada daya dan upaya tempat anak mengadu sekalipun mah bapak udah nggak ada daya dan upaya maka masih beruntung bahagialah seorang anak yang masih punya orang tua hayo manfaatkan hayo berbakti sama emak sama bapak yang masih pada ada orang tua mah nggak ada bosennya sama anak orang tua mah bisa ngejar rumah buat anak orang tua bisa beli mobil buat anak orang tua bisa beli kebun buat anak sementara anak bisa nggak kayak orang tua jawab bisa apa kagak enggak anak mah bisanya dengerin nih anak mah bisanya ngejual rumah orang tua anak mah bisanya ngejual kebun orang tua anak mah bisanya ngejual mobil orang tua kadang berantem sama saudara dewek ngerebutin banda orang tua yakin gue main ini kesurupan keruhun jati mulia segini gue gak dikasih kopi pahit orang tua apa-apa anak kok bang ma bapak kita nggak pernah bosan ngasih sama kita saya mau nanya semuanya pernah nggak nganterin beras buat emak buat bapak sekarung pernah apa kagak jangan jawab gue yang jawab kagak kata gue kagak pernah nggak
kirimin kue buat mama baba? Pernah, berapa tahun sekali? Tahun sekali, kapan? Lebaran, kue apa? Rengginang, kembang ros, sama akar kelapa. Ya Allah, tega amat sih bang, tega amat sih po. Kenapa rengginang sama akar kelapa yang dianterin buat mama baba? Sementara mama baba udah gak ada giginya, dikasih akar kelapa, mau dimakan sama direndam di ember 40 hari 40 malam. Tuh, apalagi emak kita bang, ya udahlah, usah kita mah. Apalagi emak kita, apa kata Nabi? Al jannatu tahta aqdamil bang, surga ada di bawah telapak kaki emak, bukan kaki baba. Ngapa tau baba kaki? Ilok buset ilok, lagi nantar gue samperin mak gua. Assalamualaikum, salam dari mana lo tahu? Maulid mak, Nurul Mukminin. Mak, tadi kata Ustadz, katanya surga ada di bawah kaki emak. Mak, saya pengen ngeliat surga. Coba mohon maaf mak, angkat kaki emak sebelah. Terus biar ngatas. Nggak taunya emaknya tas ngencing mbak, lupa nggak pakai celana. emak kok surga begini? Kenapa surga ada di bawah telapak kaki emak? Karena jasa emak lebih banyak bang ketimbang bapak. Maaf, ngidam emak, ngidam enak baik bang. Bang, ya ada apa neng? Saya enak banget bang. Ngidam namanya. Ngeliat abang dia enak, pengen yang asem-asem, kudu diladenin. Kalau kagak ntar bocah ngiler. Dia sabar ya neng, gue mau nyariin ke pinggir rumah doain. Mudah-mudahan ada kucing kekeratan. Pengen apa lagi neng? Ngidam bang. Pengen ayun-ayunan di atas tower. Coba kalau kepleset. Hah? Ya Allah. Terus emak bunting hamil. Berapa bulan emak hamil mengandung? 9, ada yang lebih kok. Nih bang, maaf, kenapa saya tahu jasa emak? Karena saya kan punya bini kok. Yuk bisa. Lah emang saya kagak laku-laku. Tahun 2002 kok saya nikah, tapi kagak mau punya anak. Tapi saya nggak patah semangat, terus sama saya kereyuk gunting juga. 2009 gunting bini saya beranak, anak laki-laki pertama. Begitu beranak beberapa bulan kemudian bini saya bilang lagi, saya sini apa ini jadi lagi. Apa yang jadi? Ini bunting lagi. Alhamdulillah, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita neng. Bukankah kita rumah tangga pengen punya anak? Iya, pengen tapi kok meredak begini. Nih neng, jangan takut. Kenapa pengorbanan seorang ibu, seorang perempuan begitu besar? Udah diseimbangkan kok sama pahalanya. Karena mulai dari ngidam sampai dia melahirkan, nggak berhenti malaikat Allah menjerit ke Allah memintakan ampunan. Tuh, makanya kalau kita perhatiin bang, kok kalau perempuan habis beranak wajahnya bercahaya ya, kena bersih daripada dosa. Semakin cantik aja itu yang cantik bang, cantik. Yang jelek miar lah dikit ya. Jadi perempuan sebenarnya gampang bang. Kalau mukanya pengen glowing nggak kudu pakai bedak kinclong. Banyakin beranak gue tuh.
Ya Allah, kok yang namanya beberapa bulan bunting kan kita sebagai laki khawatir juga ya. Wah, saya teh, Neng, udah ya periksa lagi, periksa coba ke rumah sakit Kerawang, Bayu Karta, terus dikeker dengan dokter, keker. Kata dokter, ibu ini kemungkinan punya anak kembar. Masa sih dok? Iya. Sini, ya ada apa? Katanya kata dokter kemungkinan kita punya anak kembar. Kembar? Iya. Berapa kembarnya? Nggak tahu. Tanyain apa ke dokter? Dokter, kata laki saya kemarin berapa? 3 bu. 3. Alhamdulillah. Neng, saingan aja mau kucing di rumah kita. Nih bang, boro-boro 31 nyawa taruhannya, betul Bok? Berarti lihat apa banyak perempuan yang meninggal ketika beranak. Nggak sedikit perempuan yang beranak dengan jalan disesat, dibeset perutnya, dibelek perutnya demi keselamatan anak itu. Padahal anaknya belum tentu hormat, belum tentu sayang sama emak. Akhirnya berbulan-bulan, akhirnya datanglah bulan yang ditentukan sama Allah. Ini saya tuh pelengkingan, Pak. Pelengkingan. Tuh, lo nggak tahu pelengkingan? Bagian perut, Pak. Saya tanya, kenapa lu megang perut? Mules banget. Ya berak apa mules banget? Beda ini mules. Saya lihat di kalender teh, wah, udah bulannya lu Neng. Langsung saya bawa, keluar di mobil. Kita berangkat ke rumah sakit. Langsung saya menghadap dokter. Kata dokter, lakinya mana? Saya lakinya dokter. Ya. Tanda tangan dulu Pak. Tanda tangan buat apa sih? Operasi. Kan 3. Oh, di operasi, iya. Dibelek. Perut bini bapak dibelek. 3. Pakai duit nggak dokter? Kagak. Kalau cuma dibelek doang saya tinggalin ya. Yang namanya 3 orang kata 1 dia nyawa taruhannya. Tapi Pak, dibeleknya besok ya, habis Jumatan, hari Kamis pada waktu itu. Ya dokter, saya sembahyang Jumat Wah. Saya udah nggak parah rubuh Bang, udah nggak enak rasanya udah. Terus sembahyang Jumat saya lari langsung ke rumah sakit, ke kamar. Kenapa bini saya ora ada? Neng, di mana lu Neng? Neng di mana lu? Itu perawat larian. Ada apa Pak? Buset, emang di hutan apa ini? Bini gua mana? Bini gua? No, bini bapak udah ada di ruang operasi. Saya nih udah ngeleketei jalan Pak. Ngeleketei. Apa yang ngeleketei ya? Lemes. Ya Allah. Begitu saya masuk ke ruang operasi, nggak ada sapa-sapa, cuman bini saya lagi ngejelepeng baik Bang. Udah pakai baju hijau. Wajahnya udah sepak kok. Sepatnya apa? Pucat. Apa kata bini saya? Jangan diem bayang apa bacaan. Buset. Di kemarin gua kagak berhenti gua bacaan baik. Gua berak mau baca. Ini dokter mana sih? Nah, mumpung dokter belum ada, ayo gua jampein. Sing sati dulu rok lu gitu. Puser lu mana puser? Coba Bang, lu cuma nyari puser bini dewek, saya kudu kerok ya. Gua gitu disiu kabeh, subhanallah, Neng. Ya Allah. Ini puser apa ring kok Ajinomoto, Neng? Lah 3 Bang. Ya Allah, udah bisa-bisa Pak Lurah, Pak RW ya. Saya tompok tuh lebah pusernya pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. 3 kali saya tiup saya. Wah. Keluar orang. Wah, keluar orang. Wah, keluar lo orang. Ujuk-ujuk bini saya kekelojotan. Saya langsung dokter. Wah, dokter lelahian perawatan apa Pak? Bini saya kekelojotan. Langsung bini brojol 1, brojol 2, brojol 3. Benar, anak saya bangkok kembar 3 tanpa proses operasi. Alhamdulillah. Besaran doa tuh. Perempuan semua, Ruqayyah, Hindun dan Hamidah. Cuman yang namanya 3
Oh bang, anak saya 3 kecil semua. Anak saya premium semua. Apa teh? Premium mah bensin ya. Ngomong apa? Premium iya bensin. Prematur. Yang 2 meninggal. Tinggal 1 Ruqayyah, namanya Ruqayyah Hindun dan Hamidah. Hindun Hamidah meninggal, tinggal Ruqayyah. Nah kemarin udah berangkat lagi ke Jawa, udah kelas 2 sanawiyah, udah perawan di Jepara, lagi ngulik Alfiah di Jepara. Kemarin anterin, mau dianterin apa mau naik bus? Neng, naik bus aja bang, biarin Neng juga udah tahu. 2 tahun itu, kalau setahun teh nggak pernah dilongokin, pulang dewek itu bocah teh, gitu. Nah itulah pengorbanan buat seorang ibu. Makanya hormatin mama baba. Habis beranak kok, coba bikin enteng, bikin berat mak. Bikin berat, bikin enteng, bikin berat. Ya Allah, ditimang-timang kita mama nang ning nang ning dong nang ning nang ning dong anak kata apa nggak kenal anak dewek. Laja emak mani katet ya. Nggak kaget ini, gue cuma diceblik begitu. Neteng, berapa tahun mak kita neteng kita? 2 tahun bang. Oh, berarti dari yang ada awak di awak kita yang tete mak kita. 2 tahun mak kita neteng kita. Kembali sama kita semua bang kok. Apakah kita bisa neteng mak kita? Besok samperin mak bang. Samperin mak besok kok. Assalamualaikum. Salam. Mas sehat mak? Alhamdulillah. Ada apa lu neng? Tumbenan kemari. Kangen sama emak mak. Syukur kalau mak sehat mak. Lu sedih ngapa sih? Nggak punya duit? Punya mak. Ilah terus lu sedih ngapa? Ingat sama emak. Ingat ngapa? Ingat apa jasa? Banyak salah sama emak saya pak. Mak, saya mau nanya sama emak. Ceritanya sedih. Iya nanti jawab ya mak. Iya lu mau nanya apa sama gua? Iya inti jawab. Iya mau nanya apa lu? Mak, emang katanya emak dulu. Katanya emak dulu emang emak dulu katanya netein saya mak. Gampang pertanyaan kagak urut ya po ya. Maunya pelahap lah anak gua ngapa jadi sinting begini. Nanya nggak gawe mak jawab ngapa mak. Emang bener emak dulu netein saya. Katanya 2 tahun emak netein saya. Kena terus-terusan ditanya emaknya jawab bang. Apa kata emak? Iya dulu gua netein lu neng. 2 tahun gua netein lu. Malah bukan lu yang gua netein. Bapak lu gini. Sebelah lu sebelah bapak lu. Lu mah cuma 2 tahun tapi bapak lu bertahun-tahun. Nggak bisa nganggur gua. Dikerobetin wae kutang gua. Lu makin ngomong begitu emang apa? Maafin saya. Maksud saya begini mak, mumpung mak masih hidup, mumpung mak masih ada, kesempatan buat saya seorang anak, bagi seorang anak pengen mak membalas sedikit jasa mak. Iya lu mau ngebalas apa sama gua pengen tahu. Takut mak pengen nete. Ayo mak mau nete. Kira-kiranya mau apa kagak kok? Kata emaknya najis mau nete dulu. Jadi berterima kasih sama Allah, berterima kasih sama mama bapak, ibu bapak dan Allah karena ini udah malam. Bu, Pak, saya lagi bikin masjid. Doain ya, mudah-mudahan Allah kasih kelancaran.
Tapi didoain doang mau jadi ini. Ibu, bapak, boleh nggak saya ngajak untuk, karena saya bikin masjid, saya nggak bikin proposal Pak Lurah, Pak RW, dan saya nggak punya donatur. Saya bikin masjid di area tanah saya sendiri, awalnya empang, nguruknya aja mobil saya Fortuner 1. Fortuner kita jual demi umat. Nah, terus saya ngumpulin lagi uang, udah terkumpul lah 2 miliar uang saya bikin masjid, ternyata nggak cukup uang 2 miliar. Nah, melalui acara ini barangkali kamu nyisin sebagai tabungan kita nanti di akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.